Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menahan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa dalam kasus dugaan penerimaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tidak hanya Bupati Buru Selatan, namun sebelumnya KPK juga telah 3 kali menggelar operasi tangkap tangan pada ketiga kepala daerah berikut ini. Dan kalau dilihat ini dalam 1 bulan, artinya sudah 4 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK dan ini hanya berselang sekitar 1 minggu. Kita akan lihat bersama. Yang pertama, yang paling anyar adalah terkait penangkapan terbit rencana perangin-angin yaitu merupakan Bupati nonaktif Langkat. Nah, kita akan lihat bersama pemirsa bahwa harta kekayaan ditaksir adalah sekitar 85 miliar rupiah. Salah satu sumber kekayaan ini diduga berasal dari perusahaan sawit yang dimilikinya. Dan kalau kita lihat bahwa jumlah kekayaan 85 miliar rupiah ini diduga melebihi kekayaan Presiden Joko Widodo. Nah, Bupati nonaktif Langkat ini tertangkap OTT terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti sejumlah uang yang diduga uang suap proyek di Langkat tersebut. Dan kini terbit rencana perangin-angin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya ini ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, seminggu sebelumnya kita akan lihat ada kepala daerah lain yang juga ditangkap terkait dengan penangkapan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK juga. Ini merupakan Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, di usianya 34 tahun. 34 tahun kemudian sudah memiliki kekayaan sebesar 36 miliar. Namun sayangnya, baru 1 bulan 1 minggu merayakan ulang tahunnya ke-34, ini akhirnya ditangkap oleh KPK pada 12 Januari 2022. Ini juga ditangkap oleh KPK bersama dengan 10 orang dalam operasi yang dilakukan di Jakarta dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. KPK sendiri telah menetapkan Abdul Ghafur Masud sebagai tersangka suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita akan lihat bersama bahwa total kekayaan 3 miliar rupiah. Mungkin ada yang bertanya sebenarnya sebelum menjadi Bupati Penajam Pasir Utara apa yang digeluti oleh Abdul Ghafur Masud ini, dikenal sebagai pengusaha migas. Kalau di Balikpapan juga sangat dikenal begitu ya. Selain sebagai pengusaha migas, ini juga dikenal sebagai salah satu kader yang sangat aktif di DPC Partai Demokrat, bahkan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Nah, ini selaku pengusaha migas yang memiliki PT Petro Perkasa Indonesia. Petro Perkasa Indonesia dimiliki oleh Abdul Ghafur Masud. Ini yang juga menjadi salah satu sumber kekayaannya. Di usia muda sudah memiliki kekayaan senilai 36 miliar rupiah yang dihimpun dari Litbang CNN Indonesia. Nah, kita akan lihat bersama bahwa memang kiprahnya di dunia politik baru terjun di tahun 2015, namun sudah sangat dikenal masyarakat, terlebih ketika Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke kawasan Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara. Kita akan lihat lagi kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, yaitu terkait Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen. Nah, ini KPK menetapkan wali kota yang digadang mempunyai harta kekayaan sebanyak 6 miliar rupiah. Tapi kalau dilihat pemirsa, kalau kita lacak di lhkpnkpk.go.id, di tahun 2012, total kekayaan Rahmat Effendi yaitu yang dilaporkan pada saat itu adalah sekitar 4,6 miliar rupiah. Ini artinya di tahun 2012 yang dilaporkan adalah sekitar 4,6 miliar. Ini terdiri dari kekayaan tanah dan bangunan dan juga memiliki kekayaan dari 8 mobilnya yaitu sekitar 995 juta. Nah, di tahun 2015 kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Pepen ini. Kita akan lihat bersama di tahun 2015 kekayaan yang dilaporkan dari 4,6 miliar kemudian naik menjadi 7,1 miliar rupiah. Dari yang sebelumnya harta kekayaan mobil dari 995 juta kemudian naik menjadi 1,36 dari kekayaan
yang ditaksir dari kendaraan yang dimiliki. Namun di tahun 2018 ini sempat terjadi penurunan, yaitu sekitar 6 miliar, kemudian naik lagi di tahun 2018 sekitar 7 miliar, namun turun kembali di tahun 2021 terkait kekayaan yang dimiliki oleh Rahmat Effendi. Nah, Rahmat Effendi ini ditangkap tim KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan dan mengamankan uang sejumlah 5,7 miliar dalam operasi tersebut. Dan ini ditangkap pada 5 Januari 2022.